Shalom, haleluya. Selamat petang pada hari Ahad, pada tanggal 3 hari bulan Mei 2020, di mana saja kita berada. Bagi kita yang berada di dalam Malaysia, dan ini adalah hari yang ke-46, kita diberikan arahan oleh kerajaan untuk supaya stay at home dan tinggal di rumah saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita meneruskan program kita pada petang hari ini. Namun sebelumnya saya menyampaikan maaf karena kita ada sedikit lambat berkumandang siaran kita pada petang hari ini oleh karena ada yaitu masalah kritikal, masalah teknikal. Sekali lagi, haleluya, bersama dengan saya Pastor Peter, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Peter. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Pada petang hari 3 hari bulan Mei 2020 ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kami peluang lagi setelah kami dalam 4 bulan yang kami lalui dalam tahun 2020 ini. Satu tahun yang sangat mencabar, satu tahun yang sangat-sangat lain daripada lain, tapi kami percaya kami bersama dengan Tuhan, kami bersama dengan kasih-Mu, kami bersama dengan kemurahan kasih setia daripada berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, mau mendengar penyampaian daripada Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, dan yang kelihatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amen, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita pada hari ini kita sudah ada, yaitu kita berada dalam kita berada di hari yang ke-46 hari sempena, yaitu hari PKP yang disebut yaitu Perintah Kawalan Bergerak. 46 hari yang tak pernah terjadi sebelum itu. Haleluya, haleluya. Tapi saudara sekalian Tuhan Yesus, kita bergerak dengan urapan dan kuasa daripada Tuhan. Kita bergerak dengan kasih daripada Tuhan. Topik kita hari ini adalah yaitu bicara tentang kebersihan di luar rumahmu dan di dalam rumahmu. Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang daripada Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-21 sampai ke-26. Saudara sekalian Tuhan Yesus, kita lihat bermula daripada Lukas pasal yang ke-11 bersama dengan saya pada petang hari ini, di mana saja kita berada. Kita bersama-sama baca daripada ayat 21 sampai yang ke-26. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Haleluya. Tetapi jika seorang yang telah lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Ayat yang ke-23.
siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan aku. Kita sambung pada ayat 24. Dan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tedus mencari perhentian. Dan karena itu ia tidak mendapatkannya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Dan 25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 26 dan terakhir. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang sekalian, Tuhan Yesus renungan firman Tuhan kita daripada pembacaan pada hari ini, yaitu daripada Lukas pasal 1, 20 ayat daripada ayat 21 sampai 26. Membicara 2 bentuk perkara, yaitu dikatakan kita harus memiliki senjata untuk mempertahankan rumah kita. Jika ada seorang yang lebih kuat daripada kita, orang yang lebih perkasa daripada kita, ia akan rampas milik rumah kita itu, dan kemudian ia membagi rampasan itu kepada yang lain. Saudara yang sekalian Tuhan, pertama bicara tentang kita menjaga rumah kita, menjaga rumah milik kita, yaitu dengan senjata, pelengkapan senjata. Tetapi apabila seorang yang lebih kuat daripada kita, ia akan datang dan menyerang kita dan rampas apa yang ada pada rumah kita, apa saja yang ada, dan pada akhirnya kita tidak punya apa-apa lagi. Kemudian kita baca pada ayat yang ke-24, menyatakan yaitu kalau ada satu roh yang keluar dari manusia, keluar daripada manusia, kemudian dia pergi cari tempat tedus untuk dia tinggal, tetapi tidak ada, dan kemudian dia kembali lagi melihat tempat di mana yang pernah dia telah tinggalkan, dan dia datang mendapat rumah yang dia tinggalkan. Rumah itu sudah bersih, sudah disapu bersih, tersusun rapi. Dia akan tinggal begitu saja, saudaraku? Tak. Dikatakan pada dalam bagian firman Tuhan tadi, dia keluar, dia pergi mencari 7 yang lain, roh yang lebih jahat daripada dia, dan dia mengajak datang untuk merampas rumah itu, masuk di rumah itu balik lagi, dan ia menghancurkan orang yang tersebut lebih jahat dari sebelumnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada petang hari ini, perjalanan kita mengikut Yesus bukan sekadar kita bertobat, bukan saja sekadar kita dibaptis, bukan saja sekadar kita menjadi anggota gereja, bukan sekadar kita menjadi pemimpin gereja, bukan sekadar kita menjadi hamba Tuhan sepenuh masa. No. Iblis tidak pernah berhenti melihat tentang itu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus, kemenangan, kejayaan, kekuatan orang yang percaya memikul salibnya pada akhirnya adalah orang yang sampai garisan akhirnya. Amen. Orang yang berjalan
sampai pada garisan akhir, mikul salibnya, dan orang itulah pemenang. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya dan saudara ada orang yang berjalan sentiasa dalam pimpinan Tuhan. Bagian firman Tuhan, Yesus mengajak, Yesus berkata kepada para muridnya dan orang pada masa itu, saudaraku, dan dia memberikan perumpamaan. Kita harus memiliki, yaitu perlengkapan senjata rohani dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang sekalian Tuhan Yesus, Efesus pasal yang ke-10, pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ke-17 memberitahu hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Karena peperangan kita bukan melawan roh dan melawankan, yaitu darah dan daging, tetapi perlawanan kita adalah melawan roh-roh kegelapan yang bersumber di udara, yang menguasai alam sumber dara di udara dan juga di mana saja berada. Dan karena itulah saudaraku, dalam Efesus pasal ke-6 itu mengatakan supaya kita memiliki senjata perlengkapan Allah, supaya kita memiliki tombak keselamatan, menjaga pemikiran kita ini, menjaga pandangan kita, menjaga telinga, dan menjaga keseluruhan di bagian depan kita ini, yaitu memiliki baju zirah keadilan, memiliki tali pinggang kebenaran, memiliki perisai iman. Wow, yaitu firman Tuhan, memiliki yaitu pedang roh, saudaraku, dan memiliki kasut kerelaan. Baru kita boleh berdiri dalam peperangan, saudaraku yang sembah. Sudah kita memiliki senjata, saudaraku, tapi tidak cukup loh. Di dalam sejarah Alkitab, di dalam Alkitab banyak membicarakan banyak pemimpin jatuh. Daud jatuh, Simpson jatuh, Saul jatuh. Orang yang hebat-hebat perkasa jatuh. Hai, bukankah mereka yang kuat dan perkasa? Bukankah mereka orang yang gagah? Tokoh-tokoh itu semua hebat, saudaraku. Tapi kenapa mereka jatuh, saudaraku? Apa rahasianya mereka jatuh? Apa rahasianya? Ada yang jatuh tak dapat bangun balik lagi. Ada yang jatuh tapi bangun balik lagi seperti Raja Daud, saudaraku. Haleluya. Rahasianya kita lihat daripada ayat firman Tuhan, daripada ayat 26 tadi. Saudaraku, yaitu menjaga kebersihan di luar rumah kita, di dalam rumah kita. Baik? Wah, macam mana jaga kebersihan? Betul. COVID-19 ini, saudaraku yang Tuhan Yesus. Peperangan kita dalam COVID-19 yaitu di dalam masa kita wabak virus corona yang telah melanda seluruh dunia. Negara besar telah angkat tangan, tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Senjata yang canggih tak dapat menghalang wabak ini menular kemana-mana. Semua orang takut. Semua orang pun angkat tangan dan katakan, we cannot do nothing. Tidak ada obatnya sampai hari ini. Miskinnya belum ada lagi sampai hari ini. Dan memang sedang dirawat, tapi dunia belum menemui obatnya. Apalagi kata memiliki senjata kalau memiliki menghalang wabak ini. Rahasianya satu saja, jaga kebersihan. Amen. Rahasianya satu saja, jaga kebersihan. Haleluya. Wow, rupanya kebersihan macam mana? Sebab daripada tidak jaga kebersihan, wabak virus COVID-19 ini akan merebak. Dia boleh membunuh dalam sekelip mata. Tapi pembunuhan dia dalam sepanjang 14 hari dia hidup dalam tubuh manusia,
pada akhirnya dia hancurkan hidup manusia dan kemudian manusia mati. Cannot survive. Dia makan paru-paru manusia, dia rosakkan paru-paru manusia sehingga kita merasa sesak nafas. Dan akhirnya mati. Karena itulah kita berjaga, berhidup dalam Tuhan kita bukan saja katakan menjaga kekudusan. Kamu hendaklah kudus sebab kudus. Ya, itu adalah prinsip standar yang Tuhan katakan kepada kita. Kita harus jaga kekudusan kita. Yes, itu standar Tuhan. Saudaraku yang sama Tuhan Yesus, apa yang kita katakan di sini tadi, menjaga kebersihan di luar rumahmu dan di dalam rumahmu. Artinya apa, saudaraku yang sama Tuhan Yesus? Kalaupun kamu menjaga kebersihan di luar rumahmu, tapi di dalam rumahmu tidak bersih, tetap juga mengundangkan penyakit. Kalau saudara menjaga kebersihan di dalam rumahmu, tidak menjaga kebersihan di luar rumahmu, tetap juga berpenyakit datang. Karena ia merebak, saudaraku. Dalam bagian firman Tuhan pada doa ayat 26 ini, saudaraku, roh jahat ini keluar daripada manusia dan pergi cari tempat yang lain, tempat teduh di mana dia boleh hidup, tapi tidak ada. Dia kembali ke tempat yang lamanya dan melihat rumah lama yang sudah ditinggalkannya sudah bersih, tersusun rapi, sudah disapu bersih. Tapi kenapa dia mau balik lagi? Pasti ada sebab dia mau balik lagi tinggal dalam sana. Yang kata lain, entahkah ia luar rumah itu bersih ataupun dalam rumah itu bersih, ataupun dalam rumah itu kotor ataupun di luar rumah itu kotor, itu tempat dia boleh masuk. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, seperti yang saya katakan di perjalanan kita bukan mengikut pada yang sudah-sudah, tetapi juga perjalanan kita ke depan adalah bagaimana kita menjaga hidup iman percaya kita, menjaga rumah kita bersih dari luar dan bersih dalam, supaya ia tidak ada merebak kekotoran yang dari luar tidak boleh merebak ke dalam, dari dalam pula tidak merebak ke keluar. Saudara yang sekalian Tuhan Yesus, dalam negara di dunia ini, kita selalu melihat satu negara yang indah dan cantik. Itu adalah bergantung daripada kebersihannya dan ekonominya dan juga pentadbirannya. Saudara yang sekalian Tuhan Yesus, pada petang hari ini, saya dan saudara sebagai orang percaya, kita mau melindungi keluarga kita. Kita mau melindungi sanak saudara kita daripada dijangkiti ataupun berjangkit. Bagaimana caranya, saudaraku, daripada kehidupan jasmani kita? Keep clean, jaga bersih. Haleluya. Keep the clean, jaga bersih. Sentiasa menjaga bersih, saudaraku. Cara hidup kita, dari hidup kita yang luar dan hidup kita yang dalam. Saya seringkali kecewa tengok orang percaya. Saya dulu lama tidak mau jadi orang percaya. Saya telah menyampaikan kesaksian saya pagi tadi, bagaimana saya bertemu dengan Tuhan. Saya tidak pernah melihat Tuhan daripada mata saya, tetapi saya melihat Tuhan menolong saya dari satu kemenangan. Saya lama tidak mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saya seorang Kristen, tapi saya tidak percaya dengan orang Kristen. Kenapa, saudara yang Tuhan? Banyak orang Kristen yang hidupnya di dalam begitu bersih, di luar kotor. Jangan terkejut, saudara. Di dalam begitu bersih, di luar kotor. Kenapa, saudaraku? Pada hari Minggu, semuanya seperti malaikat. Semuanya baik-baik. Pergi ke gereja penuh dengan tertib. Wow.
para pemimpin gereja begitu munafik. Wah, memegangkan Alkitab. Pergi ke depan, berjalan penuh dengan tertib. Begitu juga sebagian hamba Tuhan. Begitu juga sebagian hamba Tuhan. Bersih di dalam, tapi kotor di luar. Maksudnya apa? Selepas daripada gereja, saudaraku yang Tuhan, hidupnya tidak sama seperti dia berada di gereja. Tidak sama. Itu yang menyebab saya tidak mau percaya pada orang Kristen. Tidak sungguh-sungguh dengan percaya pada Tuhan. Karena orang yang saya lihat itu tidak menunjukkan bersih luar dan bersih dalam. Ya, memang kita semua ini tidak sempurna. Kita semua tidak sempurna, kan? Betul. Karena itu kita perlu Yesus. Maksud di sini tadi adalah hidupnya di luar tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Dia masih lagi seperti orang dunia. Cakap dia masih lagi terong. Oh, lagi dia kalau dia di gereja, kuliah pemimpin lawan pemimpin. Oh, itu hamba Tuhan dengan pemimpin tidak boleh bekerja sama, tidak boleh bersama. Saya katakan, wa ai chao. Itu bahasa Hokkien, wa ai chao. Saya mau lari saja. Wa yao zhou bu xiwan kan dao ni men. Saya lari lah. Saya tak suka lihat kalian. Tapi Tuhan bertemu dengan saya dalam tahun 1993. Apabila saya pandu lori saya dan saya buka tali wire daripada yang mengikat kayu di atas lori saya, kayu dari atas itu jatuh, pom, kena saya. Kalau bukan kena kasih karunia Tuhan, saya tidak ada hari ini. Dan saya rasa ada satu tangan yang sangat besar melindungi saya dan menolak saya jatuh di bawah lori. Dan semua orang pikir bahwa saya sudah mati. Dan bukan saya mati, hancur seperti roti canai. Dan orang kata, Peter habislah. Dan apabila saya bangun dari bawah lori saya, dan orang sangat heran. Saya pernah ditembak oleh kawan saya memburu babi dalam hutan. Dan satu peluru pun tidak membunuh saya. Dan kawan saya bernama Francis Orniban. Dia bertanya kepada saya, pengaruh nama atau ngemuan-kenuan, ajiman apakah yang Anda miliki? Saya berkata dalam hati saya masa itu, Yesus melindungi saya. Haleluya. Saudara yang sekalian, Tuhan Yesus daripada bagian firman Tuhan ini. Banyak pemimpin jatuh dalam dosa seks, dalam dosa alkohol, dalam dosa uang, kedudukan, dan sebagainya. Demikian juga hamba Tuhan, demikian juga jemaat. Karena apa, saudaraku, apa yang saya katakan tadi? Karena ada celah-celah yang kotor, wabak itu boleh masuk. Demikian dosa itu, saudaraku yang Tuhan Yesus. Kalau kita berkompromi dengan dosa, kalau kita bermain-main dengan dosa, kalau kita bermain-main dengan keinginan daging kita, siap lo, dan dosa itu datang merusak hidupmu seluruhnya. Walau sebelumnya engkau telah bertobat, walaupun sebelumnya engkau telah dibaptisan, walaupun sebelumnya engkau mempunyai karunia yang hebat-hebat. Oh, itu iblis tak takut semua itu. Karena ada celah-celah kotor masuk dalam rumahmu dari luar sampai ke dalam. Karena itulah roh yang jahat dipanggil, yang 7 lebih hebat dan lebih jahat daripada dia. Datang. Dia panggil bukan yang alang-alang punya. Dia mempunyai panggil kebakaran yang paling hebat. Saya seorang bekas gangster. Samseng. Betul. Banyak kali saya telah ditentang. Banyak kali saya dibully. Banyak kali saya dicaci. Kalau waktu dalam dunia gangster dan Samseng dulu, siapa saja berani kacau, itu Peter, tidak ada yang boleh dapat lepas.
Tapi waktu saya telah menerima Yesus Kristus Tuhan dalam hidup saya diludah, saya dibully, saya dihina. Saya tak mau balas. Saya katakan, yang sudah, sudahlah. Yang berlalu, berlalulah. Tapi keberanian saya tetap ada. Keberanian yang jahat dulu bertukar keberanian yang bagus. Di mana saya tidak pernah takut sesiapa untuk saya pergi memberitakan Injil. Tapi perlu berhikmat. Tidak boleh juga sembarang. Tak pernah takut sesiapa. Ketika hidup saya dalam dunia kegelapan, saya tidak pernah takut sesiapa. Ketika kasih karunia Tuhan telah datang dalam hidup saya, keberanian itu tidak pernah pergi hilang. Keberanian itu tetap ada. Tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk bersaksi kepada orang lain, dan tidak punya ada hati yang tak pernah sunyi. Setiap hari, setiap masa memikirkan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Bagaimana aku membalaskan kasih Tuhan yang menyelamatkan aku. Selain daripada aku menurut perintah-Mu Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku berjanji kepada Tuhan, biar sampai akhir hidupku hanya Engkau yang kulayani. Karena itu adalah bagian firman Tuhan yang kita belajar pada petang hari ini. Kita semua tidak sempurna. Kita semua perlukan Yesus. Tapi saudara yang sekalian Tuhan Yesus, coba cek dulu. Adakah di rumahmu itu bersih? Adakah di dalam rumahmu itu bersih? Maksudnya, apakah hidupmu menjadi garam dan terang? Kamu berada di luar, berada di luar, apakah kamu membawa kebersihan, betul-betul menjadi garam yang mengasinkan, membersih segala kekotoran di mana saya berada. Kamu menjadi terang yang menerang orang lain di dalam kegelapan. Betul? Betul? Kalau tidak demikian, tidak terlambat mulaikan hari ini. Jangan menjadi hamba dosa lagi. Jangan membiarkan kedangigan kita mengontrol kita. Biar kita yang mengontrol keinginan kita dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus, daripada bagian firman Tuhan yang kita belajar pada petang hari ini, sudahkah saudara menjaga rumahmu bersih dari luar dan bersih di dalam? Kalau tidak saudaraku, mari saudaraku hiduplah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Firman Tuhan sajalah yang menolong kita. Saya tidak mampu, kamu pun tak mampu. Tapi Tuhan memampukan kita. 3 perkara yang kita belajar daripada ayat 21 sampai ke 26. Lukas 7. Maafkan saya. Lukas 11. Ayat 21 sampai 26. Pertama, jika kita tidak gunakan senjata kita, jika kita tidak mengasahkan senjata kita, mengasahkan yaitu parang kita, senjata kita selalu, dia akan tupu. Dia akan tupu. Apabila musuh datang, kamu memang berlawan. Memang kamu berlawan dengan musuh kamu, tapi tidak tajam lagi. Dan akhirnya dia dapat rampasmu. Dan kata lain, yaitu apa saudaraku? Jika kita tidak mengasahkan karunia kita, jika kita tidak mengasahkan senjata kita, berbagai senjata Tuhan beri untuk kamu pun, kamu tidak mengasahnya, tidak menjaganya, dia tetap tumpuh dan tidak dapat dipakai. Asah senjatamu supaya kamu dapat lawan musuhmu. Yang kedua saudaraku yang sama Tuhan Yesus, Tuhan katakan begini, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Dalam 1 Petrus pasal 1 kita boleh baca daripada ayat 14 sampai 16. Tuhan katakan hendaklah kamu kudus dan sebab aku kudus. Oh,
Bukan karena kita punya karunia yang begitu banyak, bukan karena kita punya iman yang begitu, bukan karena kita punya doa puasa yang begitu. Yang penting doa puasa. Tapi kalau tidak ada, kamu menjaga standar kekudusanmu dan kamu selalu berkompromi dengan perkara kekudusan kamu. Kamu kata, tak apalah, bersih sedikit saja, tak apalah, kotor lah, boleh bersih sedikit nantilah, tak apalah, tak apa, ada kasih karunia daripada Tuhan. Hai, jangan main-main dengan kasih karunia daripada Tuhan. Yang kedua itulah jaga kekudusan. Yang terakhir sebelum kita berpisah. Apa dia saudaraku yang Tuhan? Yang terakhir. Apa yang terakhir? Yaitu kamu ada skill. Setiap orang aska, saudaraku. Apa skill? Apa skill itu, saudaraku? Skill itu adalah kemahiran. Pengalaman tidak guna, saudaraku. Memang pengalaman itu digunakan, tapi dia tidak banyak membantu. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kamu menjadi orang Kristen, punya pengalaman yang banyak, tetapi tidak ada skill, tidak ada kemahiran, kamu tetap ditawan juga. Kamu dan saya harus memiliki kemahiran. Amen. 3 perkara menjadi orang yang kuat semasa kita berada bersama dengan keluarga kita, saudaraku. Pertama sekali, yaitu asahkanlah senjata kita selalu, yaitu karunia yang diberikan oleh Tuhan. Bersama dengan keluarga kita yang lain, bersama-sama bersekutu pada masa ini. Yang kedua apa, saudaraku? Yaitu jaga kebersihan. Jikalaupun, saudaraku, bagaimanapun kasih karunia Tuhan itu besar, tapi kita tidak jaga kebersihan kita, saudaraku, penyakit itu tetap datang merusakkan kita. Penyakit itu menjadi musuh dan membunuhkan kita. Dan arahan daripada Kementerian Kesehatan harus cuci tangan selalu, harus pakai yaitu penutup muka, penutup hidung dan mulut. Jarakkan di antara dengan yang lain dengan 1 meter paling-palingnya. Kalaupun kita kata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Jangan selalu menggunakan Tuhan dengan kesempatanmu. Banyak orang Kristen gunakan Tuhan bagi dia. Cari berkat guna Tuhan. Cari kesehatan guna Tuhan. Cari perlindungan Tuhan. Jangan begitu. Jaga kesehatanmu. Dan terakhir, kemahiran. Dalam kita 1 bulan lebih ini adalah masa dengan pulang sekali kita kembali lagi berpandu kepada Tuhan dan mengasaskan kemahiran kita. Karena kemahiran kita sebelum ini adalah bergantung pada pengalaman kita. No. Sampai hari ini saya tidak berani kata saya sudah habis baca kitab. Saya tak berani. Memang pun selalu baca daripada Kejadian sampai Wahyu. Ada juga tengah, ada juga itu. Tapi saya tak berani. Pengalaman sedikit yang saya dapat di teologi pun tak pernah saya menjadi kesombongan saya. Saya pikir itu sedikit saja. Untuk membantu saya dan membantu orang lain. Bukan menjadi ukuran. Bukan menjadi gelaran. Dengar itu, saudaraku. Tapi membantu saya dan membantu orang lain. Itu saja tujuan. 3 perkara menyudahi kita dalam pertemuan pada petang hari ini. Dan kita akan bersua kembali lagi pada jam 8 malam. Haleluya. Sebelum itu saya minta maaf. Siaran kita terkendala oleh ada technical problem. Ada lambat sedikit mula tadi. Tapi kita tetap berkumandang dan kita berterima kasih kepada Roh Kudus yang tolong kita berkekuatan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada petang hari ini kami berpisah di dalam kasih-Mu
tapi kami satu dalam Roh-Mu. Siaran program ini sudah berakhir di sini dan berhenti di sini, tapi Roh Kudus-Mu sentiasa memberi kami hikmat dan pengetahuan, sentiasa membangkitkan semangat yang baru. 3 perkara yang kami belajar daripada apa yang Yesus tegaskan di sini. Pertama, yaitu supaya kami harus lebih kuat daripada orang yang punya senjata lain, yang ingin merapas, ingin mengambil hak kami dalam rumah kami. Yang kedua, kami harus jagakan kebersihan kami, bukan dari dalam saja, tetapi dari luar. Kami juga harus jaga kebersihan hidup kami sehari-hari, harian, dan juga harus jaga hidup rohani kami, Tuhan. Tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan hal-hal lain. Karena standar Tuhan kata haruslah kudus sebab aku kudus. Yang terakhir, bagaimana kami, yaitu hidup di dalam bukan pengalaman kami, tetapi dengan skill, kemahiran kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana sejak kami bersama dalam live streaming pada hari ini, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat masa yang indah, hingga kami berjumpa lagi pada malam hari, siaran pukul 8 malam, bertemu lagi di dalam kasih-Mu. Terima kasih, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua orang percaya katakan, amen, 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 amen. Bersama dengan saya, yaitu Pastor Peter, ataupun dikenali sebagai lebih mesra, itu Pak Peter. Haleluya, haleluya.